Jadi Asian Games Taekwondo Championship itu, dan bahkan juga ke kejuaraan dunia. Saya juga pernah mengikuti sampai ke kejuaraan dunia yang dilaksanakan di Yunani. Nah, walaupun saya berstatus sebagai atlet daerah, begitu saya karena terlambat ini mengikuti Platnas itu, saya harus muntah-muntah ini. Kenapa? Karena memang berat. Taekwondo ini sebetulnya karena saya juga mengikuti saudara-saudara yang ada berlatih taekwondo sebelumnya. Walaupun mereka tidak sampai ke jalur prestasi, tapi puji Tuhan saya terus sampai ke jalur atlet nasional. Oke, pas awal banget ngikutin taekwondo itu di tahun berapa? Tahun 86. Tahun 86. Pada saat itu usia tuh berapa tuh Bang? Itu sekitar 18 tahun. 18 tahun. Nah, pada akhirnya nih Bang Joni bisa ngikutin SEA Games. SEA Games itu kan ya bergengsi banget nih Bang. Ya. Kok bisa tuh ngikut, gimana ceritanya? Ya sebetulnya itu perjalanan karirnya juga mulai dari karena saya mewakili Sulawesi Selatan pada waktu itu, ya dari tingkat daerah diadakan seleksi, terus kami mengikuti kejurnas Prapon dan masuk 8 besar, terus mengikuti PON waktu itu kalau nggak salah tahun 89, kejurnasnya sih 88. Terus waktu itu saya runner up di PON 89 sampai terpilih untuk ikut Platnas waktu itu. Ikut Jadi karirnya itu Platnas. awal 89 itu mulai ikut Platnas. Nah, jadi dari situlah kita mengikuti pertandingan lah, mulai dari Friendship Game di Singapura, terus persiapan untuk Friendship Game lagi di Semarang dan sampai SEA Games. SEA Games-nya berapa kali ikut tuh? SEA Games saya mengikuti 2 kali. 2 kali. Yang diadakan di mana Yang aja? ada di Singapura kalau nggak salah itu tahun 89 itu, dan kemudian 92 kalau nggak salah di Filipina. Ya maaf tahunnya sih. Sudah lupa ya karena Jadi udah ada di lama. Singapura dan di Filipina. Terus pada saat itu dapat bawa pulang apa tuh? Saya cuma dapat bawa pulang medali di Friendship Game aja. Kalau SEA Games ini ya masih kurang beruntung. Berarti tahun 89 tadi pertama kali ikut taekwondo. Terus nggak berselang lama udah ikut SEA Games, terpilih menjadi atlet. Nah itu kan tentu berarti ringkas tuh ya Bang, waktunya cepat sekali. Itu latihannya tuh gimana tuh pada saat itu? Ya, memang kalau sekarang di Tanjung Pinang, kalau kita bandingin di Tanjung Pinang memang target latihannya masih beda jauh, karena kalau masuk Platnas ini kan memang berat. Kita diharuskan berlatih ya 2 kali sehari, itu pagi dan sore, itu minimal 2,5 jam full. 2,5 jam full? Ya, sekali latihan. Nah, jadi itu juga intervalnya sekitar 8 bulan, 7 sampai 8 bulan. Kalau saya karena udah mengikuti berapa kali Platnas, ada yang waktunya cuma 5 bulan itu malah bisa harus berlatih 3 kali sehari. 3 kali sehari? Ya. Itu pada saat Abang pertama kali ngikutin Platnas di tahun 8, berapa Pak? 89. 89 tuh Bang Joni. Nah, itu latihannya seperti apa tuh biar pada akhirnya bisa ikut ke SEA Games? Ya, yang paling jelas waktu Platnas yang pertama kali saya ikuti itu saya terlambat masuk, kira-kira sekitar 20 hari. Dan walaupun saya berstatus sebagai atlet daerah, begitu saya karena terlambat ini mengikuti Platnas itu, saya harus muntah-muntah ini. Kenapa? Karena memang berat. Karena memang berat waktu itu, jadi mereka tahap latihannya secara bertahap sudah memasuki tahap menengah. Itu berat sekali. Berarti Bang Joni tuh ngikutin orang yang sudah latihan lama. Sudah latihan setengah bulan lebih, hampir 1 bulan. Dan Abang baru datang terlambat. Kenapa kok bisa terlambat pada saat itu? Karena memang pemberitahuannya lambat diterima, dan responnya dari waktu itu Pemprov Sulawesi Selatan agak terlambat memang mengirimkannya. Oke, berarti dulu Abang tuh tinggalnya di Sulawesi Betul, Selatan. di Makassar. Pada akhirnya hijrah ke Tanjung Pinang. Nah, tapi Bang Joni kalau misalnya Abang sendiri kan berarti dulu atlet Platnas. Ya. Sebenarnya apa sih Bang yang benefit bergabung menjadi atlet Platnas tuh apa?
untuk menjadi atlet pelatnas ini sendiri sebetulnya sebagai suatu kebanggaan bagi Seorang atlet-atlet ya daerah. Apalagi saya sebetulnya bukan cuman pernah mengikuti SEA Games saja, saya juga pernah mengikuti ajang yang namanya Asian Games, tapi ini adalah khusus taekwondo. Jadi Asian Games Taekwondo Championship itu, dan bahkan juga ke kejuaraan dunia. Saya juga pernah mengikuti sampai ke kejuaraan dunia yang dilaksanakan di Yunani. Udah sampai Yunani? Ya betul. Dan ya cuman terus terang karir di internasional ini ya tidak begitu memuaskan. Ya hanya sampai maju sampai 8 besar gitu aja. Memang berarti persaingannya ketat ya antar negara. Kalau untuk perlombaan internasional sendiri tadi Abang ternyata udah sampai Yunani, udah sampai Filipina, Singapura. Selain itu udah lomba ke negara mana lagi? Ya sebenarnya kejuaraan situ di Taiwan, dan kejuaraan paling jauh itu ya kejuaraan dunia. Dan kebetulan kejuaraan dunia ini kalau waktu itu saya mengikuti kelas berat dan lawannya itu bukan main. Itu bisa sampai tingginya 2 meter juga ada. Tingginya 2 meter? Ya, karena kita kelas berat itu sudah beratnya itu waktu itu 82, itu ke atas nggak ada masalah. Ya, jadi beda dengan kelas-kelas bawah, dibedakan 3 sampai 4 kilo. Tapi untuk kelas beratnya itu karena topnya adalah over dari 82. Jadi tidak masalah 100 ataupun 120 kilo tidak masalah lawannya. Jadi kalau kita ketemu yang dari Eropa, Amerika itu, bahkan dari Australia itu semua tinggi-tinggi betul jauh. Tapi emang kalau misalnya lomba gitu Pak, kan misalnya nih Bapak tingginya, Bang Joni tingginya 180. Terus ntar lawannya boleh, bukannya harus seimbang tuh Bang? Kalau untuk kelas-kelas yang di bawah memang ada perbedaan sampai maksimum sekitar 3 kilo. Tapi tinggi badan itu tidak bermasalah. Hanya berdasarkan berat, dan kalau senior juga umur tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kecuali junior memang ada pembatasannya sampai 17. Oke. Nah, kalau taekwondo sendiri itu dia menitik beratkan latihannya tuh di tangan apa kaki atau gimana, pukulan? Ya, pada saat latihan sih memang kita juga melakukan semua gerakan termasuk tangan, tendangan, tapi pada saat pertandingan memang yang diutamakan itu adalah tendangan, dan pukulan itu hanya untuk di bagian tubuh, tidak boleh bagian kepala. Tapi kalau kaki itu full sampai kepala juga bisa gitu. Pernah nggak Bang Joni pas lagi tanding gitu kepukul terus orangnya langsung ya mungkin cedera? Kalau cedera itu biasa. Pertandingan bela diri itu cedera biasa. Ya masing-masing atlet juga punya, termasuk pukulan yang kuat-kuat itu bisa sampai sesak napas atau cedera lutut atau ya cedera tulang lah karena benturan. Itu udah pasti kalau kita namanya bela diri apapun juga itu pasti akan rawan dengan cedera-cedera seperti itu. Kalau Abang yang cedera pernah nggak? Pernah juga. Oh ya? Pernah juga cedera lutut. Lutut? Ya. Itu karena ditendang atau karena latihan? Karena benturan pada saat pertandingan. Karena saat pertandingan. Ya, benturan. karena saat pertandingan. Ya. Kalau misalnya cedera gitu kita bisa nggak sih nuntut kayak lawannya untuk tanggung jawab gitu-gitu? Kita tidak bisa kalau di dalam lapangan itu semuanya bisa terjadi, tapi kita nggak bisa nuntut untuk lawan kita karena memang itu selama itu bukan pelanggaran, nah itu adalah fair play. Biasa kita yang ya kita cuma bisa dirawat oleh tim dokter. Tapi Pak, tapi Bang kalau misalnya nih kan abis pukul-pukulan di apa tuh namanya tuh ring apa sih ya, sebutannya? Di matras lah, di lapangan lah. Nah di lapangan lah. Tapi abis itu mungkin ngelihat si lawan tuh kesel nggak, kayak aku habis kalah nih atau gimana, aku habis mukul aku gitu-gitu, ada nggak? Saya pikir itu cuma ada di lapangan aja, karena selalu dari dulu juga kita dari pelatih kita diterapkan seperti itu, fair play. Setelah keluar dari lapangan itu kita nggak boleh bawa, kita boleh emosi, kita boleh melepaskan semua kekesalan, tapi itu secara pertandingan, secara ya. Nah dari banyaknya lomba yang paling berkesan, yang paling diingat momennya tuh itu pas lomba yang di mana tuh? Sebetulnya yang paling menarik itu selalu di PON dan Kejurnas, karena PON dan Kejurnas ini lawan-lawan kita itu setara, ya seimbang semua, dan juga kalau lawan kita adalah mantan atlet pelatnas juga, itu seimbang, jadi selalu terjadi pertandingan lebih seru itu kita di nasional.
tapi sebetulnya ya, kebanggaan harusnya kita adalah kejuaraan internasional. Kejuaraan Iya, yang internasional. membawa nama Indonesia. Tapi Pak, tapi Bang, kalau misalnya kita ngeliat atlet-atlet internasional, maksudnya atlet-atlet yang Abang temuin pas lomba di internasional dengan Abang yang asal Indonesia, emang mereka gimana tuh? Sebetulnya pada waktu itu tidak jauh perbedaan kita dengan negara-negara lain. Itu seimbang. Mungkin karena event-event atau semacam uji coba yang kita mungkin masih kalah, atau masalah senioritas saja, jadi pengalaman ya. Nah, itu juga menentukan. Walaupun kita juga sendiri ada pergi berlatih di Korea selama sebulan, melakukan pertandingan, ya itu hanya jadi kita juga mencari pengalaman seperti itu di luar. Dan selain saya kan ada atlet lain yang juga berprestasi, bahkan mendapat emas, medali lain gitu loh. Walaupun kita hanya 1-2 yang berhasil, tapi kita juga pada saat itu timnya mengharumkan juga nama Indonesia. Merah putih juga berkibar. Bang Joni pernah latihan di Korea 1 bulan, terus mungkin pergi kemana-mana, pergi tanding. Itu dibiayain atau biaya sendiri tuh Bang? Boleh spill? Kalau itu nggak apa-apa, memang kita dibiayain sama Full? PBTI full. Sama siapa Bang? PBTI, jadi pengurus besar taekwondo Indonesia di Jakarta pusatnya. Berarti karena kita masuk pelatnas itu kan berarti di bawah naungan PBTI, pengurus besar taekwondo Indonesia, dan semua itu dibiayain. Ya pernah juga kendalanya mungkin kekurangan dana, tapi kita bisa mencari sponsor yang membantu PBTI untuk mengirimkan kita ke Korea, pernah juga hal seperti itu. Tapi semuanya memang ditanggung oleh PBTI, berarti ditanggung oleh negara. Taekwondo ini bela diri asal mana nih Bang? Korea. Oh, asal Selatan. Korea. Jadi memang udah pernah sampai ke Korea langsung latihan. Iya, bahkan pada waktu itu selama saya mengikuti pelatnas itu pelatihnya adalah pelatih Korea. Pelatih Korea. Ya, Masih ingat namanya? Ingat dengan jelas. Masih ingat. Sekarang masih sering bertemu juga. Masih sering Namanya Master Oilnam. Oilnam. Oh, Ilnam. Itu Ya. dari Korea langsung. Dari Korea langsung. Oke. Itu Ya. pada akhirnya Bang Joni sekarang kan ini udah didalamin banget ya pada masa muda taekwondo. Itu dijadikan pekerjaan nggak sekarang atau mungkin gimana tuh? Saat ini saya juga berusaha fokus untuk membantu mengembangkan taekwondo khususnya Tanjung Pinang ini agar bisa lebih maju. Saya berharap bahwa momen yang pernah saya lewati itu terjadi juga di Tanjung Pinang, bahwa akan berhasil, kedepannya itu akan berhasil melahirkan atlet-atlet nasional bahkan internasional. Itu harapan ke depan. Tapi dalam hal ini kita memang memerlukan kerjasama dengan pengurus provinsi untuk menggolkan atlet-atlet nasional ini. Oke. Ya. Tapi mungkin sebelum kita fokus dulu ke pembinaan dan juga tentang pengurus dari Taekwondo Indonesia Tanjung Pinang. Ya. Pada akhirnya Bang Joni stop Taekwondo itu di tahun berapa dan kenapa? Ya mungkin karena umur juga dan ya latihan lah ya. Latihan karena kita mungkin sudah waktu itu fokus kuliah, menyelesaikan kuliah dan kerja. Jadi kita mundur dari taekwondo. Mundur dari pelatnas juga. Waktu itu karena pelatnas saya sampai 93 dan saya memang kerja, jadi sampai 94 itu aja. Kerja dan fokus di kerjaan. Fokus di kerjaan. Sama kuliah. Tapi pada saat itu masih ada tuh latihan taekwondo atau bergabung sama klub-klub taekwondo? Memang masih ada, tapi tidak full ya, tidak full. Dan satu lagi yang saya sampaikan, bahwa saya juga kuliah ini karena prestasi taekwondo. Oh gitu? Ya, jadi waktu itu saya dari Sulawesi Selatan karena sudah selesai SMA tidak kuliah. Dan begitu masuk pelatnas, saya ditawarin kuliah. Karena akan stay di Jakarta, jadi bisa kuliah, silahkan kuliah. Waktu itu saya masuk ke STI Perbanas. Dibiayai sama itu? Saya dapat beasiswa? Itu saya dapat beasiswa 100%. Oh, dapat beasiswa, Ya. makanya itu karena jadi atlet taekwondo itu Iya sendiri. betul, karena membawa. Nah, sekarang kan Bang Joni ini jadi memegang amanah ketua pengurus kota taekwondo Indonesia Tanjung Pinang nih. Aduh belibet akunya. Nah, itu kedepannya Bang Joni ini mau ngapain nih dengan pengurus ini? Apa tujuan capaian kedepannya?
Ya, dalam hal ini kan kita masuk teknis ya. Ya, kedepannya memang seperti program-program sebelumnya kita sudah, karena sebetulnya saya pengurus lama juga, itu kita sudah tetapkan program kerja. Cuma beberapa memang akhir tahun ini kurang berjalan, jadi kita akan fokus lagi minta ke provinsi bekerja sama dengan Tanjung Pinang dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan juga penyetaraan teknik. Ya. Tapi Bang Joni sebagai dulu mantan atlet, bisa kita sebut mantan atlet yang dulunya atlet yang sudah sampai ke internasional, nasional, sampai pada akhirnya Bang Joni sekarang ada di daerah mengurus. Ada nggak Bang Joni mungkin perbedaan cara pelatihan antara atlet yang sudah Abang temui di nasional, internasional, sama yang ada di Tanjung Pinang hari ini? Sebagian besar sebetulnya masih sama. Tapi dalam hal ini akan saya ketinggalan mengenai masalah perkembangan. Karena sekarang di taekwondo itu setiap pertandingan mereka menggunakan teknologi. Ya, jadi sistem poin yang sekarang menggunakan elektronik, ya termasuk EVO, jadi tendangan itu dinilai secara elektronik. Dan juga sistem penilaian yang berbeda dari zaman ke zaman yang selalu makin hari makin berkembang dan juga semakin safety. Oke. Ya. Untuk di Tanjung Pinang sendiri saat ini atlet yang ada di bawah mungkin pengurus kota Tanjung Pinang Taekwondo itu ada berapa tuh Bang? Yang secara total mungkin sudah 1000-an orang. Tapi yang sekarang mungkin aktif itu ada di sekitar 600-an sampai 700. 600-an. Nah, mungkin atlet yang beruntung ikut apa Bang? PPLP dan mungkin yang sampai ke pelatnas lah, pelatihan nasional. Itu ada berapa? Kalau Tanjung Pinang ini kita belum melahirkan atlet yang masuk ke pelatnas. Okay. Dan saat ini cuma ada pelatihan sampai pelatda atau pelatihan daerah, provinsi itu PPLP dan sampai juga mengikuti kejuaraan yang atlet yang berasal dari Tanjung Pinang ya. Namun belum berhasil untuk juara. Kemudian ada kejuaraan wilayah ini ada junior dan senior, baru diikuti kemarin itu Tanjung Pinang mendapatkan medali perak dan perunggu. Mungkin akhir tahun ini akan ke Jakarta bertanding nasional untuk kejurwil. Mereka akan mengikuti, kalau berhasil mungkin akan ada pembinaan atau apa, itu tergantung dari PBTE. Berarti untuk saat ini atlet Tanjung Pinang belum ada yang sampai ke pelatnas. Tapi memang Bang, apa sih Bang kita kan ya pasti tentu sulit ya Bang, saingannya pun pasti tentu berat. Nah, itu tuh kalau dari pandangan Abang sendiri apa tuh Bang kesulitannya? Kalau di sini mungkin yang kita masih agak tertinggal itu adalah fisik anak-anak. Fisik. Ya, bahwa latihan fisiknya mungkin masih kurang, harus di-push lagi supaya teknik-teknik yang ada itu bisa keluar. Jadi memang karena mungkin mengenai waktu latihan, kebetulan anak-anak semua ini kan adalah anak sekolah. Betul. Sekolah SMP dan SMA itu terbentur waktu sekolah. Nah, itu masalah kita, bahwa gimana untuk memusatkan anak-anak ini pemusatan latihan supaya mereka bisa lebih meningkat di hal fisik, dan juga kedepannya Pemkot Tanjung Pinang kan akan selalu bekerja sama dengan provinsi untuk melakukan penyetaraan teknik. Nah, ini juga kita akan lakukan di pengurusan ini, biar lebih kita akan minta ke provinsi untuk lebih aktif lagi mengadakan penyetaraan teknik-teknik yang baru, baik itu juga untuk wasit dan juri untuk mengetahui penilaian perkembangannya mereka, karena memang berubah dari tahun ke tahun perkembangannya itu. Jadi akan berubahnya itu semakin baik atau malah mengalami kemunduran nih? Ini secara safety makin bagus. Makin bagus. Ya, jadi tidak terlalu maksudnya kalau perbedaan tahun, kalau dulu kita ngomong lebih keras, sekarang itu pelindungnya lebih banyak, safety-nya lebih aman untuk anak-anak. Karena mereka sekarang juga bertambah bagiannya, ada yang namanya entertainment. Jadi dalam hal ini pertandingan jurus, dan yang terbaru ini adalah demo. Demo, apa itu demo? Demo ini mereka
melakukan gerakan taekwondo dikombinasi dengan dance dan demonstrasi, termasuk gerakan dan pemecahan-pemecahan itu, ya secara dikoordinasi secara sangat bagus dan sangat menarik terus terang. Bang Joni, tadi kan abang bilang gini, kalau sekarang yang menjadi kesulitan itu karena atlet kan masih sekolah. Dulu abang kan pas masih atlet sampai Ya. pada akhirnya sampai ke internasional, nasional itu kan masih sekolah. Betul. Latihannya abang gimana? Kami waktu itu memang fokus ada latihan, tapi juga sebetulnya kalau dibandingin pelatnas juga masih jauh. Oke. Emang Ya. kalau latihan pelatnas gimana bang? Keras banget ya? Pelatnas itu satu memang harus disiplin mengenai waktunya, dan penyelenggarannya itu seminggu kita boleh dibilang sampai Sabtu itu full, bahkan Minggu itu juga diisi tapi dengan olahraga yang lain yang lebih rileks, tapi dalam hal ini istilahnya harus tetap berkeringat. Walaupun main sepak bola, berenang, main voli, harus tetap ada aktivitas. Bang Joni sendiri nyaranin nggak mungkin kayak anak atau keluarga, ayo kita taekwondo bersama. Ini masalah. Kalau saya anaknya kebetulan malah olahraganya basket. Oh basket, Ya, bagus. karena dari istri sendiri tidak mendukung. Karena memang bukan, karena namanya olahraga bela diri. Dia nggak bisa lihat anak-anak berkelahi istilahnya pada saat latihan, karena ada sparring kan ya. Iya. Bahkan memang sparring ini memang resikonya cedera itu besar. Jadi ya dia nggak tega melihat anak mengikuti taekwondo. Malah pada akhirnya jadi olahraga Iya, basket. mengikuti olahraga basket. Terus Ya. Bang Joni juga ya udahlah nggak apa-apa Iya, lah. ya apa-apa lah. Yang Karena- penting ibunya suka sama anaknya ya udah nggak Tapi apa-apa. saya juga fokus mengikuti perkembangan anak taekwondo di Tanjung Pinang. Ya mungkin tidak perlu harus anak saya, tetapi banyak atlet-atlet lain di Tanjung Pinang sebetulnya yang berpotensi, cuma memang perlu fokus saja. Karena menurut saya Tanjung Pinang ya kita pun masih di bawah Batam, tapi bukan tidak ada kemungkinan bahwa kita bisa maju, tapi memang dalam hal ini adalah waktu latihan itu. Waktu latihan yang Ya. menjadi fokus utama. Nah sekarang udah megang amanah, lalu juga Bang Joni ternyata udah observasi, udah tahu nih masalahnya. Kalau udah tahu masalahnya kan otomatis lebih mudah untuk memperbaiki. Itu gimana nih? Mungkin dukungan Bang Joni sendiri dan juga pengurus-pengurus lain sama atlet-atlet Tanjung Pinang. Ya, kita sebetulnya sudah selama ini kepengurusan sebelumnya itu sudah tertata dengan bagus. Ya saya jelasin aja semua yang perlu mengenai perkembangannya itu, termasuk seperti ujian kenaikan tingkat ya, dan pengurus yang jelas itu sudah tertata dengan baik sebelumnya sampai saat ini. Kalau sekarang pengembangan itu tetap kita hanya meneruskan sebetulnya yang sudah ada sebelumnya. Jadi melakukan diklat wasit juri, dan termasuk pengembangan coaching klinik untuk penyetaraan dari semua, karena kita ini kan di Kepri terdiri dari kepulauan. Iya. Jadi perlu satu tempat selalu setiap tahun itu dikumpulkan untuk melakukan penyetaraan dan juga pelatihan untuk wasit juri. Penyetaraan tuh apa tuh Bang? Maksudnya? Penyetaraan secara perkembangan taekwondo, karena yang seperti yang saya bilang tadi, taekwondo ini berkembang, ada perbedaan teknik dan penilaian, dan juga yalah semakin hari itu teknologi termasuk penilaian secara elektronik itu kita sudah lakukan, bahkan di pertandingan-pertandingan kecil yang diadakan oleh Dojang juga sudah mulai menggunakan sistem elektronik. Jadi harus diperbarui setiap tahun, termasuk juga pelatih-pelatih mungkin, karena ada yang baru-baru, bibit baru yang tadinya atlet, usianya sekarang bisa menjadi pelatih, itu kita harus seragamkan tekniknya untuk keseragaman, untuk penyetaraan lah. Oke, bahasanya berarti penyetaraan. Nah, Bang Joni, dengan mungkin sekarang makin berkembang secara teknologi, juga makin banyak atlet yang sebenarnya atlet-atlet yang berprestasi. Tentu kan kita pasti butuh dukungan pemerintah juga kan. Nah, dari pengurus Taekwondo Indonesia ini ada nggak kerjasama mungkin dari Dispora atau KONI nih untuk mendukung atletnya sendiri dalam pembinaan? Ya, selama ini juga kita memang mendapatkan dukungan dari KONI Kota, dalam hal ini Kota Tanjung Pinang, wali kota ya, bahwa setiap tahun itu memang ada dana hibah untuk pengembangan taekwondo.
Cuma memang kalau kita berbicara mengenai jumlah itu sih memang belum memadai untuk pembinaan, apalagi untuk pengembangan prestasi. Karena kita di daerah membutuhkan biaya besar, termasuk untuk pengiriman atlet. Nah itu memang belum bisa tercover lah semuanya. Belum bisa menutupi Ya, tapi semuanya ya. lepas dari itu memang kita selalu hampir setiap tahun itu menerima dana hibah dari KONI untuk bantuan ke pembinaan atlet. Berarti memang didukung ya dengan atlet. Ada dukungan pemerintah, Sebagai- cuma memang kita tahu dari kekurangannya. Nah dengan kekurangan gitu terus nutupinnya gimana tuh kalau mau ngirim atlet keluar? Untuk pengiriman atlet memang saat ini kita fokus yang namanya eventnya itu agak nasional, kita usahakan bantu. Minimum kita ada aturannya dan nanti akan diperjelas lagi bahwa maksimum kita akan bantu berapa dan mungkin disubsidi juga oleh klubnya, orang tua, atlet sendiri untuk event-event nasional yang namanya statusnya sudah nasional yang membawa nama Tanjung Pinang atau Kepri. Begitu. Jadi kita fokuskan di situ dan juga dana yang ada ini untuk pembinaan sebetulnya. Atlet Tanjung Pinang udah ada Pak yang sampai internasional gitu Bang? Internasional ada, tapi dalam hal ini biasanya cuman itu adalah open turnamen. Open turnamen. Ya, open turnamen. Ada yang sifatnya internasional kan dari Malaysia atau dari Singapura. Tapi kan open turnamen ini walaupun bagaimana juga hanya dasar-dasar untuk event nasional. Karena memang menentukan itu di event nasional. Dalam waktu dekat nih dari mungkin Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Tanjung Pinang ada nggak mau buat event untuk atlet-atlet di mungkin sekitar provinsi Kepri? Ya, kita dari pengurusan sebelumnya juga ada melaksanakan kejuaraan Tanjung Pinang Open. Tanjung Pinang Open. Ya, selama 2 periode pengurusan lama kita telah melaksanakan 4 kali. Dan mungkin di pengurusan berikutnya ini kita usahakan ada setiap tahun. Ada setiap Karena tahun. memang itu merupakan daya dorong Agenda. untuk anak-anak. Agenda tetap akan diusahakan Oke, laksanakan agenda setiap tetap tahun. ya, bakal dijadiin agenda tetap. Ya. Nah, untuk harapan Bang Juni sendiri nih ngelihat atlet-atlet berprestasi di Kota Tanjung Pinang apa nih? Ya, harapan saya semoga atlet-atlet yang berlatih ini mereka tetap semangat dan juga perlu dukungan dari pemerintah kota. Dalam hal ini memang dana untuk pengembangan kepelatihan, ya. Jadi karena olahraga kita tahu pengurus kota Taekwondo ini Tanjung Pinang adalah organisasi yang memang bukan mencari keuntungan. Jadi organisasi prestasi yang memang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini memang pengembangan sumber daya yang ada itu yang dana yang terkumpul, kita sebenarnya juga mempunyai sumber dana yang seperti ujian kenaikan tingkat itu kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk pengembangan sumber daya yang ada termasuk pelatih, juri dan juga pengiriman atlet-atlet. Kita akan mengusahakan mengirim atlet di setiap event yang sifatnya nasional. Tapi dukungan dari daerah tadi dari KONI ada ya Bang ya? Ada walaupun ya Belum tanda kutip tercover. belum tercover. Mungkin bisa disampaikan ke pemerintah. Mungkin mereka tahu. Kita juga memaklumi bahwa selama ini kan itu tergantung anggaran.